Jadi sekarang saya cuma pesan dua, nggak banyak-banyak. Sholat sama Quran. Para orang tua sehari sehalaman aja nggak apa-apa, nggak usah banyak-banyak, satu halaman atau berapa ayat. Yang penting ngaji. Yang penting ngaji, nanti lihat berkahnya. Dan jangan cukupkan pada yang 5 ya. Ya, ini bukan hukumnya wajib, bukan. Yang wajib tetap 5 waktu. Kalau bisa naikkan, walaupun mungkin dua rakaat malamnya, witir 1 rakaat, atau duha ambil salah satu, rawatib misalnya. Itu konsisten kan? Istiqomah di situ. Nanti lihat apa yang terjadi. Demi Allah saya katakan, kalau mau coba tuh gini ya. Hari ini Anda baca 1 halaman Quran. Sholat tambah. Besok naikkan 2 halaman. Nanti lihat keberkahan hari ini dengan besok pasti terjadi perbedaan. Setiap Anda baca lebih banyak akan terjadi perubahan kehidupan di hari itu. Gak percaya silahkan. Karena yang jamin langsung pencipta kita. Begitu kita dekati Quran, kehidupan akan berbeda. Begitu konsisten sholat, akses dibuka. Nah, kalau ini sudah dilakukan dengan baik, muncullah jalan yang kedua. Jalan inilah yang diberikan tandanya lewat surat An-Naba. Ini baru kita nyambung ke An-Naba setelah 2 jam. Apa itu? Yang pertama itu jalan zikir, alladzina yadhkuru tadzakkur. Yang kedua jalan tafakkur. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yang pertama tadzakkur dengan zikir, bentuknya amaran ritual. Yang kedua tafakkur, menjadikan semua objek kegiatan lillah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Kalau zikirnya sudah mantap, maka dampaknya ada ke fikir. Karena fikirannya akan dibimbing oleh jiwanya. Maka dia merencanakan semua kegiatannya bukan hanya untuk difikirkan, tapi juga dizikirkan, diniatkan untuk mendapat ridha Allah, untuk melancarkan visi hidup dia sampai pulang. Makanya kalau Anda baca sampai ayat 200, di situ lengkap sekali. Jangan cuma dunia, nanti ke akhirat bagaimana, dihisab bagaimana, ini ada ancaman neraka kalau nggak siap bekal. Teruskan coba ayatnya. Ya, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lidh-dhalimin min. Ini yang nggak punya visi hidup, yang hidupnya bukan tadzakur, bukan tafakkur. Silahkan kata Allah, tapi innaka mayyit, kamu akan meninggal. Silahkan kumpulin harta, naikin jabatan, nyogok, suap, silahkan aja pilihan. Tapi Anda terancam pulang dalam keadaan hina. Innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita. Makanya kita bertekad, ya Allah bimbing hamba supaya pulang gak hina. Gak mau hamba dihinakan di hari kiamat. Sekarang kita salah, yang lihat 1-2 orang atau bisa disembunyikan. Di hari kiamat diungkap, semuka langit dan bumi tahu siapa Anda. Saya ini masih banyak aibnya, cuma Allah tutup. Tutup, tapi di akhirat tuh semua kalau nggak kita tutupi sekarang dengan Allah, dibuka. Maka selesaikan semuanya. Setelah itu apa? Rabbana innana sami'na munadiyan yunadil imani an aminu bi rabbikum fa'amanna. Itu kezikir. Ya Allah kami sadar, selama ini kami berusaha, bekerja, beraktivitas, belajar, ada yang salah arah nih. Kami cukupkan untuk dunia saja, padahal kami sadar setelah dunia ini masuk ke alam kubur, setelah alam kubur dah hisab. Cuma 2 akhirnya, surga atau neraka. Saya sadar ya Allah, saya akan rubah visi hidup saya mulai hari ini. Saya siapkan aktivitas kehidupan saya bukan cuma untuk dunia, tapi visinya sampai akhirat. Gimana Allah ridha? Pekerjaannya tetap. Anda tetap di kantor juga, yang di militer-militer, di kepolisian-polisian, yang kerja-kerja, yang bertani-bertani. Cuma visi hidupnya apa? Sudah sampai akhirat. Gimana caranya kerja tidak menyakiti orang, tidak menipu, tidak menyogok, sholat masih terjaga, baca Quran masih bisa dilakukan. Toh meninggal juga. Kalau Allah berikan, saya tata. Dapat harta, belajar fikih harta. Belajar. Sehingga tahu mengelolanya. Oh ini untuk keluarga, Quran surah 4 ayat 34. Oh ini yang zakat, Quran surah 9 ayat ke-60. Ini yang infak, Quran surah kedua ayat 215. Ini yang umum, Quran surah kedua ayat 261. Keluar semua. Sehingga saat mendapatkan harta itu sudah paham kemana ditempatkan. Saat hisab ditanya, dari mana didapatkan, kemana kamu keluarkan? Jawabnya ringan. Ya Allah, Engkau yang maha mengetahui. Aku dapatkan dengan seperti ini, aku keluarkan sesuai dengan perintahmu. Dibuka filenya, tampakkan, CCTV dibuka, keluar. Benar. Checklist, ping. Udah, cepat masuk surga.
Ya Allah, Engkau Maha tahu. Dari mana aku dapatkan? Kemana aku keluarkan? Buka filenya, keluar. Pepeo, salah. Neraka. Hidup coba begitu. An aminu bi rabbikum, selama di dunia diseru fa amanna. Kita sadar ada yang salah. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yaumal innaka la tukhliful. Sampai sini aja itu udah visi hidup. Ya Allah, kemarin banyak yang salah, saya mau tata lagi. Ibu merawat anak karena cinta anak atau karena Allah? Masa? Coba lihat anaknya, yang perempuan pakai jilbab tidak, sekolahnya di mana, sholatnya bagaimana, Qurannya bagaimana. Supaya ringan hisabnya, Bu, saat pulang. Pak juga ya. Ini koreksi, setelah itu ingat, baru kita punya harapan. Ingin sekomplek di surga dengan para rasulmu ya Allah. Tuh. Ya, tadi kan rusulika wala tukhzina yaumal qiyamah. Kami pengen sekompleks seperti yang kau janjikan. Maka diturunkanlah caranya. Di situ ada Quran surah keempat ayat 69. Ya kan? Wa may yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang pengen sekomplek dengan semua nabi yang pernah bertugas di bumi, maka taati Allah dan Rasulnya. Jadi 3 golongan selain nabi. Siddiqun, orang yang membenarkan tuntunan kemudian dia kerjakan. Syuhada, orang yang berjuang hidupnya untuk menaati Allah lalu wafat. Salihin, jadi orang soleh, yang penting jaga konsisten dalam kebaikan. Nah, kalau itu sudah dapat, kemanapun Anda beraktivitas, ingat Allah. Itu yang dimaksud alam naj'alil arda mihada wal jibala wa khalaqnakum wa ja'alna naumakum wa ja'alna al-laila wa ja'alna an-nahara wa banayna fawqakum sab'an. Perhatikan baik-baik, itu runtut semua. Jadi Anda yang kembali riset, lihat gunung, yang di geologi, yang ditambang, yang apa, ingat Allah. Sehingga nggak mungkin nambang sembarangan. Ya kan? Kemudian apalagi yang bekerja siang malam, siangnya bekerja, ingat Allah. Rebahan berbaring, wa ja'alna laila libasa, ingat Allah. Lihat pasangan, wa khalaqnakum azwaja, lihat istri titipan Allah, lihat suami titipan Allah. Maka bikin pikiran, direnungkan sampai hari kiamat. Makanya nanti sampai ayat 40 itu suasana hisab. Ya, semua sampai ke ujung. Sampai ke ujung. Sampai ayat 40 suasana akhirat. Enggak ada yang bicara, la yatakallamuna illa man adzina lahu rahmanu wa qala, sampai di ujung, sampai hisab. Nah, kalau ingin bikin visi hidup sampai kiamat, jangan cuma dunia, siapkan sampai pulang. Itulah intisari surat An-Naba itu. Ya, sampai ke ujungnya. Jadi pada intinya adalah lakukan yang bermanfaat, rubah cara hidup kita. Setelah itu dekati Allah dengan tadzakur, terapkan dalam tafakur di semua bagian aspek kehidupan kita. Jadi apapun Anda, nggak dicegah. Mau jadi pilot silahkan, jadi insinyur silahkan. Ya, mau jadi menteri, jadi pejabat, di militer, di polisi silahkan. Value takwanya kita keluarkan. Yang penting takwanya. Saya akhiri, itu sebabnya setiap pekan kita diingatkan meningkatkan takwa. Dalam setiap Jumat kan? Dan berbahagialah kita hidup di Indonesia, jaga negeri ini, kokohkan. Karena tidak ada satupun di dunia ini satu negara yang cara berinteraksi kebangsaan kenegaraannya dibangun dengan nilai takwa kecuali di Indonesia.